Sekolah dulu Pak ya. Ada apa bentuk ujiannya? Benar, salah. Yang agak rumit sedikit apa? Multiple choice, kan gitu ya. Ada 4 pilihan A, B, C, D, kan gitu ya. Nah ada isi tes, kan gitu ya. Nah, jawab itu pakai uraian. Mana yang paling mudah? Benar salah kan gitu ya. Benar salah, kalau enggak BS kan begitu ya. Kalau enggak benar salah gitu ya. Nah, kan itu paling mudah ya, itu tingkatan ujian itu. Nah, Allah kasih ujian kepada kita itu sebenarnya ujian yang mudah. Cuma 2 bentuk saja, enggak ada bentuk ketiga. Apa itu? Nah, Allah sebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Tadi surat apa? Al-Insan ayat 2 ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Nah, di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Dan salah satu ya kita katakan kenapa setiap makhluk hidup pasti dapat ujian? Karena yang hidup pasti mati. Ujian terakhir adalah ujian maut. Maka Allah sebut maut itu musibah. Wa asabatkum musibatul maut. Maut itu musibah. Maka di dalam Islam kita nggak boleh minta mati, Pak. Nggak boleh. Sebagaimana kita nggak boleh minta hujan berhenti, nggak boleh. Nggak ada doanya itu hujan. Ya Allah hentikan hujan, nggak boleh. Yang ada apa? Alihkan ke tempat lain. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah alihkan tempat lain, jangan tempat kami. Nggak boleh kita minta, ya Allah hentikan hujan ini, nggak boleh. Ya, nggak boleh itu. Nah, sebagaimana juga halnya kita nggak boleh meminta mati, karena mati itu musibah. Apa kita minta musibah? Nah, kalaupun ada doanya bagaimana? Ya Allah hidupkan aku jika hidup itu lebih baik bagiku. Matikan aku jika mati itu lebih baik bagiku. Kita serahkan keputusannya kepada Allah, bukan kita minta mati. Jemaah yang dimuliakan Allah, karena mati itu salah satu bentuk musibah, ujian yang Allah berikan. Itu ujian terakhir bahkan. Kalau sekarang apa namanya istilahnya? Ujian akhir itu. Ujian UAS ya. Ya itulah dia maut itu, ujian terakhir itu. Yang mana saat itu setan-setan iblis akan mengirimkan pasukan-pasukan terbaiknya. Karena bagi iblis ketika ia melihat seorang itu akan mati, dia akan kirim pasukan terbaik, bukan pasukan abal-abal. Kenapa? Karena bagi dia itu adalah final, partai final, untuk menyesatkan, mengganggu, merusak anak Adam ini. Karena kalau sudah mati sudah selesai, nggak bisa diganggu lagi. Maka gangguan terakhir ketika orang itu menghadapi kematian yang namanya sakarat. Disitulah hadir setan-setan jagoannya, Pak, jawaranya istilahnya. Kalau di Betawi jawara namanya kan itu ya. Nah, pendekar-pendekarnya turunkan, jenderal-jenderalnya turunkan pada saat orang itu menghadapi kematian. Itu ujian akhir bagi orang itu, bagi hamba itu. Dan bagi setan itu adalah partai puncak, partai final. Dan dia nggak mau kalah lagi. Dia nggak mau kalah. Iblis nggak akan mau kalah pada saat partai puncak itu. Maka mati itu bukan hal yang sederhana. Ya, wah saya mati aja lah, nggak boleh. Para jamaah yang dimuliakan, karena bukan perkara yang sederhana itu. Ya, 1 detik waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia itu sangat berharga. Kita bisa bertaubat, kita bisa merubah nasib. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, maka jangan putus asa kalau hidup itu. Maka dilarang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu kita semua pasti akan merasakan mati, dan mati itu ujian. Maka nggak ada orang yang lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita hadir di dunia saja kita sudah dapat ujian. Kita diganggu setan, maka kita pun menangis waktu lahir. Kenapa? Coba. Hah? Ya, ditusuk, dicubit setan, kan begitu ya. Nah, itu penjelasan apa namanya ya, kita katakan gaibnya lah ya. Kita nggak tahu itu, tapi itu yang terjadi. Walaupun ada penjelasan ya kita katakan saintifiknya, ilmiahnya kenapa bayi itu menangis. Tapi satu yang tidak nampak secara kasat mata bahwa setan mengganggu kita, kecuali Isa bin Maryam. Itu pengecualian cuma satu aja. Yang lainnya semua menangis.
dan diganggu sama setan. Kita sudah dapat ujian, baru lahir ke dunia sudah dapat ujian dari setan. Begitu sepanjang hidup kita terus diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kita punya musuh di dunia ini. Sejarah hidup kita tidak bisa lepas dari yang namanya iblis. Kenapa? Karena kita punya keterkaitan sejarah dengan iblis ini. Dia punya sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi ujian bagi setiap anak Adam. Yang enggak habis-habis dia hadapi sampai mati, Pak. Bahkan partai puncaknya nanti ketika mati. Maka dari itu tidak semua orang bisa gampang mengucapkan la ilaha illallah di ujung usianya. Sering menalkin orang yang mati. Pernah? Sukses? Kenapa? Tidak semudah itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Nabi mengatakan dalam sebuah hadis ya. Saya ada teman dokter di Medan. Dokter udah tua, Pak. Dokter jadul ya. Usianya sekarang 70-an. Jadi dia cerita, dia tanya sama saya, "Ustadz, saya tanya, saya sebagai dokter muslim, saya tahu kalau pasien saya itu mau mati, saya bisikkanlah la ilaha illallah supaya dia bisa ngucap," kan begitu ya. Tapi dari sekian banyak pasien sepanjang saya berkarir sebagai dokter, bisa dihitung dengan jari sebelah tangan yang berhasil ngucap, dari ratusan mungkin sepanjang hidupnya, sepanjang karirnya sebagai dokter. Yang lebih mengherankan lagi, Ustaz, katanya dia tanya sama saya, ada orang yang sebelum mati itu ngoceh tahu ya, ngomong terus Nah, begitu sudah sekarat dan ya dokter tahu lah ya, dibisikkan untuk mengucap la ilaha illallah, ngatup tuh ya, mulutnya ngatup, Pak. Nggak bisa ngucap, ngomong pun nggak bisa. Tadi padahal baru beberapa jam yang lalu dia ngomong terus, ngoceh terus. Jadi itu perkara yang mengerikan sebenarnya, ujian terakhir kita itu, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu saya bingung menjawabnya itu, kenapa ya. Lalu saya teringat hadis, Pak. Hadis Nabi sahih. Nabi berkata, "Aksiru min qauli la ilaha illallah qabla ayyuhala bainaha wa bainakum." Perbanyaklah mengucap la ilaha illallah. Nabi mengatakan dalam hadis, "Afdhalu dzikri la ilaha illallah." Perbanyaklah kamu mengucap, berzikir la ilaha illallah sebelum kamu dihalang darinya. Kapan kita dihalang dari mengucapkan la ilaha illallah? Sekarang ada yang menghalangi kita untuk mengucap la ilaha illallah? Ada yang menghalangi kita sekarang ini untuk mengucap la ilaha illallah. Tapi ada masanya, ada momen, ada saat di mana kita terhalang mengucapkannya. Siapa yang menghalangi kita? Iblis, musuh kita. Kapan itu? Saat sakarat. Para jemaah, maka dari itu Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitab Al-Fawaid tentang orang-orang yang gagal mengucap la ilaha illallah di ujung usianya. Ada seorang yang disuruh mengucap la ilaha illallah, dia malah mengatakan sekakmat. Ini orang kerjanya main catur aja. Habis hidupnya untuk main catur aja, Pak. Ada lagi disuruh mengucap la ilaha illallah, apa katanya? Sekian persen, ternyata lintah darat, Pak, rentenir. Ingatnya persen aja itu. Itulah hidupnya para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, ada beberapa kisah-kisah lainnya yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di situ, orang-orang yang gagal mengucap la ilaha illallah. Itu ujian terakhir kita. Ya. Maka kalau saya tanya kepada hadirin sekalian di sini, tahu enggak bagaimana mati? Bapak tahu enggak bagaimana mati? Enggak tahu? Bagaimana mati nanti? Enggak tahu, Pak? Enggak tahu, Pak? Ada yang tahu? Hah? Bagaimana mati?
Apa? Bernapas di lubang jarum. Ini, iya. Ya, jawabannya simpel sebenarnya. Kita semua tahu bagaimana mati. Jawabannya kita tahu sebenarnya. Tapi kita agak takut mengatakannya. Bagaimana mati? Jawabannya adalah bagaimana hidup. Bagaimana mati? Jawabannya bagaimana hidup. Bagaimana kita mati? Jawabannya bagaimana kita hidup. Para jemaah yang dimuliakan, jawabannya sudah ada sekarang sebenarnya. Ya. Maka dari itu para jemaah yang dimuliakan Allah, Allah berpesan di dalam kitabnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, dilarang mati, kecuali kamu dalam keadaan muslim, muwahhid, berada di atas kalimat la ilaha illallah. Maka cintai kalimat la ilaha illallah, pelajari, amalkan, banyak mengucapkannya. Ya, jangan membenci kalimat itu, jangan menjauhinya. Kita mau mati di atas tauhid tapi kita jauh dari tauhid, itu namanya mimpi di siang bolong. Kita tidak hidup di atas tauhid dan kita tidak peduli dengan tauhid. Bagaimana kita mati? Jawabannya sudah ada sekarang. Bagaimana kita hidup? Maka jawabannya terpulang kepada kita masing-masing, bukan kepada orang lain sebenarnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Seorang muslim tidak takut mati. Takut mati itu konyol, takut mati itu konyol, bukan bonek ya, bukan. Kenapa? Karena kita pasti mati. Allah menyebut mati itu yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang yakin. Yakin apa? Maut. Kenapa disebut yakin? Karena diyakini kedatangannya. Kita nggak takut mati, tapi bukan nekat ya, bukan maksudnya bukan itu, maksudnya bukan itu. Tapi apa? Kita tidak takut terhadap sesuatu yang pasti datang, nggak bisa kita hindari, cepat atau lambat. Tapi yang kita takutkan adalah bagaimana mati. Itu yang kita pikirkan sampai hari ini. Maka kalaulah ayat-ayat Quran semua sudah kita amalkan, ada satu ayat yang pasti saya yakin belum antum amalkan. Sampai hari ini belum antum amalkan. Apa itu? Ya itu tadi ayat yang saya bacakan tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Siapa yang sudah mengamalkan ayat itu? Di sini. Curiga saya kalau ada, saya sudah amalkan itu. Itu yang belum kita amalkan, Pak. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, ya. Itu yang belum kita amalkan dan kita berharap mudah-mudahan bisa kita amalkan. Maka kalau antum patut cemburu kepada orang lain, bukan karena banyaknya harta yang dimilikinya, bukan karena ini itu jabatan, kesuksesan hidup yang dia raih, bukan. Itu enggak membuat kita cemburu. Yang buat kita cemburu adalah sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang lebih dulu pergi meninggalkan kita dan mereka mati di atas tauhid. Ya, mereka mati di atas tauhid. Secara zahir ya, mereka mati di atas kalimat la ilaha illallah. Kita cemburu pada orang-orang itu. Karena kita sampai hari ini belum lagi menjalani ujian itu. Kita belum bisa memastikan apakah kita bisa mengamalkan ayat itu. Kita masih berharap sampai hari ini. Mudah-mudahan kita semua di sini yang hadir di sini bisa mengamalkan ayat itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka para sahabat mengatakan, fa innal hayy la tu'manu alaihil fitnah. Orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Maka ada hadis Nabi melarang kita mencela orang yang sudah mati. Kenapa? Sudah selesai urusannya. Yang jelas dia sudah sukses kalau dia mati di atas Islam. Wala tasubbul amwat. Jangan kamu cela orang yang sudah mati. Jangan kamu cela orang yang sudah mati. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bissawab. Ya. Jadi ternyata kematian itu adalah puncak ujian yang Allah berikan kepada seorang anak Adam.
di dunia ini. Maka nggak ada yang lepas dari ujian Allah. Itu tujuan kauni Allah menciptakan kita. Tujuan kauni Allah menciptakan manusia. Semua manusia pasti akan merasakan itu semua. Ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali tadi. Ujian Allah itu ada dua bentuk. Kita yang belum kita jelaskan. Ada dua bentuk saja. Itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami uji kamu dengan dua hal, bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan. Dan kepada kamilah kamu akan kembali. Ujian dari Allah hanya dua, Pak. Keburukan atau kebaikan. Contohnya keburukan apa? Sakit. Sakit itu ujian enggak? Ujian berupa keburukan. Kalau kita sakit, kita telepon teman kita, "Fulan, saya ini sedang diuji Allah." Kenapa? Sakit. Kan begitu ya. Nah, ketika sehat, apa ada yang telepon temannya dan berkata, "Fulan, saya sedang diuji Allah ini. Kenapa? Saya sekarang sehat." Ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Padahal sehat dan sakit itu sama-sama ujian. Al-khair wasyarr wal khair. Sakit itu ujian berupa keburukan, sehat itu ujian berupa kebaikan. Mana yang lebih berat, diuji dengan sakit atau diuji dengan sehat? Kenapa, Pak? Iya. Nabi mengatakan dalam hadis, ya, mungkin antum pernah dengar hadisnya, ya, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak memperdaya manusia. Ini ujian berupa nikmat kebaikan. Apa itu? As-sihah, kesehatan. Ya, ternyata apa? Ketika kita diuji dengan sehat, kita lebih banyak gagalnya daripada suksesnya. Maka kalau kita diuji dengan sakit, alhamdulillah diuji Allah dengan sakit. Ya. Nabi Ayub diuji dengan sakit. Di usia 70 tahun Allah uji dia dengan sakit. Sakit yang luar biasa parah, menggerogoti sekujur tubuhnya kecuali jantungnya dan lidahnya. Hingga dia masih bisa berzikir karena lidahnya masih sehat. Sama jantungnya, Pak. Kalau jantung sudah ya qaid lah ya. Nah, apa katanya? Apa ketika ia sakit di usia 70 tahun? Mungkin usia-usia yang wajar lah orang sakit. Ya, aku malu minta kesembuhan dari Allah. Karena aku sehat selama 70 tahun. Kenapa enggak bisa sabar sakit hanya beberapa tahun saja? Makanya doa Nabi Ayub ketika diuji dengan sakit tidak minta kesembuhan, Pak. Ada Nabi Ayub minta sembuh? Enggak ada. Apa doa Nabi Ayub di dalam Al-Quran ketika sakit? Siapa yang tahu? Rabbi inni massaniyad dur fa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Rabbi, ya aku ditimpa sakit, aku kena sakit, aku diserang penyakit, dan Engkau adalah Rabb yang penyayang dari segala yang penyayang. Enggak minta sembuh, Pak. Ya, enggak minta sembuh itu. Tapi ya berdoa kepada Allah. Doa itu ada dua bentuk, doa ibadah, doa masalah. Nabi Ayub lebih memilih doa ibadah daripada doa masalah. Tahu bedanya doa masalah dengan doa ibadah? Doa ibadah adalah doa yang tidak berisi permintaan. Isinya apa? Ta'zim, takbir, takdis, tahmid, tahlil. Nah, itu namanya doa ibadah. Contohnya kita mengucapkan alhamdulillah, itu doa. Maka Nabi mengatakan dalam riwayat Tirmidzi, afdhalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah terhitung doa. Namanya doa ibadah. Yang satu lagi doa masalah. Apa maksudnya doa masalah? Doa yang berisi permintaan. Ada yang kita minta di situ. Ya.
Maka coba lihat Nabi Ayub ketika sakit. Nabi Ayub memilih doa apa? Ibadah atau masalah? Ibadah. Dalam kondisi-kondisi seperti itu, ya, orang itu harus mempertebal rojaknya dan koneksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sakit di ujung usia, ya. Walaupun akhirnya Allah beri kesembuhan kepada Nabi Ayub, tapi Nabi Ayub tidak minta sembuh. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti itu, kalau kita memilih doa ibadah, itu lebih bisa kita terima takdir yang terjadi di depan kita. Bisa sembuh, bisa mati. Sakit itu kan muqaddimah kematian. Kalau mulai sakit-sakitan berarti ya tinggal buka bab 1 aja, Pak. Udah muqaddimahnya itu udah kode namanya. Kalau udah mulai sakit-sakitan, ya, itu sudah kode alam itu, Pak. Ya, sakit itu muqaddimah kematian. Jemaah dimuliakan Allah, ya. Tapi dalam kondisi seperti itu Nabi Ayub sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dan berdoa dengan doa ibadah. Ini lebih menguatkan seseorang. Antum dalam kondisi seperti itu berdoa dengan jenis doa ibadah lebih menguatkan antum. Kenapa? Takdir di depan kita nggak tahu apa yang Allah pilihkan untuk kita. Kalau Allah pilih bagi kita penyakit itu nggak sembuh dan berujung kepada kematian, kita bisa menerima karena kita nggak minta sembuh. Kita serahkan keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala, mau dikasih sembuh, mau dikasih sehat, mau dikasih mati. Maka Nabi Ayub milih doa ibadah daripada doa masalah. Ada contoh yang lain, ada. Ingat kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus, ya, ketika ia pergi meninggal kaumnya, ya, karena kaumnya tidak mendengar dakwahnya, ia berlayar di atas lautan, di atas sebuah perahu. Ternyata perahunya itu kebanyakan penumpang, Pak, dan terancam perahu itu tenggelam. Solusinya apa? Harus ada satu orang dilempar ke laut supaya adil. Ya, maka diundi siapa yang akan dilempar ke laut. Gak mungkin dipilih kamu aja dilempar, kan begitu, ya. Gak ada yang mau, kan begitu. Diundi. Ya, diundilah. Undian pertama yang keluar nama Nabi Yunus. Orang-orang melihat ini orang soleh, nggak tega. Diulang lagi. Undian kedua. Nabi Yunus juga. Bayangkan, Pak, ini seorang nabi ya dapat ujian dalam hidupnya seperti itu. Apakah Nabi Yunus suuzon itu? Saya seorang nabi masa kayak gini nih kok nasibnya? Enggak. Itu bagian dari ujian. Undian ketiga tetap Nabi Yunus yang keluar. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, ya sesuai dengan kesepakatan, Nabi Yunus pun dilempar ke laut. Bayangkan di tengah laut, laut lepas, nggak nampak daratan, dilempar itu, Pak, jebur gitu. Selesai penderitaan? Belum. Ini musibah pertama, dilempar ke laut. Datang musibah kedua, ditelan ikan, Pak. Itu nggak bisa teriak minta tolong lagi itu. Kalau masih terapung-apung di laut, itu mungkin masih bisa teriak-teriak minta tolong, oh tolong, itu SOS kan gitu, ya. Ini ditelan sama ikan, gimana lagi minta tolongnya? Minta tolong sama makhluk gak mungkin lagi, udah. Betul nggak? Siapa yang dengar, kan itu dalam perut ikan. Di saat itulah kadang-kadang kita akan sampai di satu kondisi seperti kita tersudut gitu. Kita nggak menemukan lagi jalan keluar kecuali minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin pada saat itu tidak ada yang mampu menolong kita kecuali Allah. Mungkin kita pernah merasakan kondisi seperti itu. Seperti yang dialami oleh para nabi dan rasul. Ya, Allah uji mereka dengan ujian yang berat, digoncangkan dengan goncangan yang sekeras-kerasnya. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Hingga orang-orang nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan turunnya pertolongan Allah? Pernahkah kita di dalam hidup ini sampai pada kondisi seperti itu? Di mana kita tidak menemukan lagi jalan keluar,
dan kita merasa tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali Allah. Hingga kita berkata, kapan turunnya pertolongan Allah? Itu sudah sampai puncaknya ujian itu. Pernah nggak kita mengalami kondisi seperti itu? Mungkin pernah ya dalam hidup ya. Mungkin tidak se ekstrim para nabi dan rasul dan orang-orang beriman bersama mereka pada saat itu. Tapi mungkin pernahlah kita alami itu. Bagaimana permohonan kita kepada Allah? Amat sangat kan begitu ya. Karena kita yakin tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, disitulah mungkin kita akan berdoa kepada Allah dengan doa yang kencang gitu ya. Kita memohon Allah, Allah kan begitu ya. Ingin menolong apa namanya? Ya, begitulah. Karena kalau kita ingin merasakan nikmatnya pertolongan Allah, ya, maka pertolongan Allah itu ada di balik ujian. Maka ketika kita diuji sama Allah dengan ujian yang berat, mungkin inilah satu kita katakan keinginan Allah untuk memberikan nikmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak merasakan nikmatnya turunnya pertolongan Allah pada saat-saat yang kritis, Pak? Nikmat sekali itu. Tapi enggak akan bisa kita rasakan nikmat itu kalau kita tidak diuji. Maka jangan takut kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kuncinya. Kuncinya apa? Cuma satu, yaitu apa? As-sabr. Sabar. Apa kata Nabi? Innaman nasru ma'as sabr. Innaman nasru ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah itu datang bersama kesabaran. Yang kita perlukan saat itu hanyalah bersabar. Seperti sabarnya para nabi dan rasul. Ya, kama sabara ulul azmi minar rusul. Yang Allah uji mereka dengan ujian yang sangat berat. Nah, kita kembali kepada cerita Nabi, kisah Nabi Yunus tadi. Ditelan ikan. Maka pada saat itu Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah, karena enggak percuma minta tolong enggak akan ada orang yang dengar. Wa nada fanada fidz dzulumat. Beliau berdoa di dalam kegelapan. Para ulama tafsir menyebutkan tiga kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan lautan dalam, dan gelapnya malam. Wah, tiga kegelapan itu. Dalam perut ikan, di dalam lautan. Karena ikan besar ini bukan ikan teri yang menelan Nabi Yunus. Ikan besar itu biasanya di dalam. Di tengah kegelapan malam. Fanada fidz dzulumat. Beliau berdoa pada saat kondisi seperti itu. Apa doanya? Siapa tahu? Iya. Bagus. Itu termasuk doa yang apabila seorang muslim membaca doa itu tidak akan ditolak doanya. Itu namanya da'watu dhinnun, doa Nabi Yunus. Apabila kita sertakan doa kita dengan doa tersebut, maka doa kita akan diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pertanyaan saya, ini doa ibadah atau masalah? Kenapa doa ibadah? Enggak ada yang diminta, ada yang diminta di situ. Coba perhatikan. Ada sesuatu yang diminta oleh Nabi Yunus di situ? Enggak ada. Kita kupas doanya. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin. Sungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Ada enggak minta, ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan ini? Enggak ada. Karena ada dua kemungkinan aja. Ya, perut ikan itu jadi kuburan Nabi Yunus atau selamat keluar dari perut ikan itu. Gimana caranya enggak tahu lah ya. Ada dua kemungkinan. Maka untuk lebih memperkuat kita husnuzon kita kepada Allah, doa yang terbaik untuk kita pilih pada saat-saat seperti itu adalah doa ibadah. Tapi kalau kita nggak sabaran ya, doanya pasti itu, ya Allah segera keluarkan, gimana cara keluarnya kan begitu ya. Kirimkanlah para regu penyelamat. Mungkin kalau kita ya memang ya kita katakan ujian itu akan menyibak
level iman seseorang. Ya. Karena ujian itu diberikan untuk mengetahui seberapa dekat kita dengan Allah, berapa level iman kita. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka belum diuji? Ujian itu untuk menentukan level iman. Itulah level iman seorang nabi. Dalam perut ikan doanya doa ibadah, enggak minta keluar dari perut ikan itu. Ya Allah selamatkan aku, enggak. Tapi doanya apa? Doa ibadah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Akhirnya Allah menurunkan pertolongannya kepada Nabi Yunus. Bagaimana Nabi Yunus ini akhirnya mati dalam perut ikan atau keluar dari perut ikan itu? Keluar. Kadang-kadang kita harus mempertebal husnuzon kita kepada Allah. Ketika kita diberi ujian demi ujian. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan ujian hidupku ini kok enggak ada selesainya, bertubi-tubi. Kan begitu ya? Padahal kalau kita pikir-pikir Pak, kalau kita mempertebal husnuzon kita kepada Allah, kadang-kadang kita baru menemukan hikmahnya setelah ujian itu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi musibah yang datang setelah musibah itu adalah jawaban dari musibah yang pertama. Itu yang terjadi pada Nabi Yunus. Kalau mau suuzon sama Allah, buruk sangka sama Allah, ini gimana nih, sudah dilempar ke lautan, ditelan ikan lagi kan gitu ya. Mungkin kita sudah suuzon aja ya sama Allah Subhanahu wa taala, betapa apesnya nasibku ini kan gitu ya. Nah, tapi ternyata apa? Ternyata musibah kedua ini adalah jawaban dari musibah pertama. Kalau nggak ditelan sama ikan ini, mungkin Nabi Yunus nggak selamat. Kalau kita dilempar ke tengah lautan sana, seberapa kuat kita berenang sampai daratan, Pak? Baru 10 meter udah kelelep gitu ya. Kenapa? Habis tenaga. Atau paling tidak mati kelaparan. Nah. Ya, karena kondisinya kan panas dan lain sebagainya. Ya, dalam perut ikan itu ada oksigen, lembab dan masih bisa bertahan hidup. Memakan apa yang dimakan ikan kan begitu ya. Ya kan? Memakan apa yang dimakan ikan itu. Nah akhirnya ikan itu membawa Nabi Yunus mendekat ke daratan. Itu kisahnya ya dalam kitab kita. Dan memuntahkannya ke daratan. Selamat. Ternyata itu jawaban dari musibah pertama, yaitu musibah kedua. Kadang-kadang kita dapat musibah selanjutnya, itu adalah jawaban dari musibah sebelumnya. Maka jangan suuzon sama Allah. Pernah gak kita dapat ujian yang bertubi-tubi? Baru kita sadari, ya ternyata ini hikmahnya, saya dapat ujian ini. Ya, ini dia jawabannya. Ini dia hikmahnya. Para jemaah, itu yang terjadi pada Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus tetap memilih doa ibadah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, dan tentunya doa ibadah ini lebih memperkuat kesabaran kita daripada doa masalah. Kenapa? Karena kalau kita minta kepada Allah, ya Allah selamatkan aku, ya Allah sembuhkan aku, kita jadi terburu-buru, kapan ini sembuh, kapan ini ditolong, kan begitu. Saya sudah minta ini, kok nggak diberi-beri kan gitu ya, kok nggak dikasih ini. Tapi kalau doa ibadah kita lebih apa? Lebih sabar. Kita bisa menjaga husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ujian Allah itu hanya ada dua, bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan. Di sini ada hikmahnya para jemaah yang dimuliakan Allah. Allah sebutkan keburukan dulu baru kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, fitnah. Allah sebut di dalam ayat ini, Al-Anbiya, silakan buka mushafnya kalau bawa mushaf. Allah sebut keburukan dulu baru kebaikan. Ya, coba lihat di mushaf. Bisyarri wal khairi. Ini menunjukkan bahwa ujian berupa kebaikan itu lebih berat daripada ujian berupa keburukan.
Seperti tadi, sakit dan sehat, mana yang lebih berat? Diuji dengan sakit atau sehat? Sehat. Kenapa? Karena banyak orang yang gagal ketika diuji dengan sehat. Ada kisahnya, ada. Disebutkan oleh Imam Bukhari tentang 3 orang, antum pernah dengar mungkin kisah ini ya. 3 orang yang diuji Allah dengan sakit dan miskin. Mereka sakit dan miskin. Udah sakit miskin lagi, nggak bisa berobat, ya sudahlah. Terima nasib lah Pak ya. Nah, sabar-sabarlah menjalani sakit itu. Kemudian Nabi mengatakan di dalam hadis itu, summa aradallahu ayyabtaliyahum. Kemudian Allah ingin menguji mereka. Mereka bertiga ini, yang satu diuji dengan sakit pada kepalanya hingga rontok rambutnya. Yang satu pada kulitnya ya kena sopak ya hingga belang kulitnya. Yang satu diuji Allah dengan mengambil penglihatannya, buta matanya. Dan ketiganya miskin, enggak punya apa-apa. Kemudian dalam hadis itu Nabi mengatakan summa aradallahu ayyabtaliyahum. Kemudian Allah ingin menguji mereka bertiga. Pertanyaannya, itu kan sudah ujian. Lalu ingin diuji apa lagi? Iya, ujian yang lebih berat untuk naik tingkat ini. Ya, ujian itu kan untuk naik tingkat. Dengan apa? Dengan sehat dan kaya. Nah, datanglah malaikat diutuskan begitu ya, menyembuhkan penyakit-penyakit mereka dan diberi harta sehingga mereka sekarang menjadi juragan kaya raya, juragan onta, juragan sapi dan juragan kambing. Di ujung kisah itu dari 3 orang ini berapa yang sukses? Cuma 1, si buta yang diberi kambing itu. Yang 2-nya gagal Pak. Artinya apa? Kalau kita persentasekan dari sekian banyak orang yang diuji dengan sehat dan kaya, hanya 30% yang lulus, 60% kebanyakan gagal. Artinya banyak yang gagal. Seperti 3 orang ini, hanya 1 yang lulus, yang 2-nya gagal. Padahal waktu diuji dengan sakit dan miskin, ketiga-tiganya lulus, sukses. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ketika diuji dengan sehat dan kaya, justru gagal Pak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka kita bicara miskin dan kaya lah ya. Boleh? Karena saya lihat wajah-wajah orang miskin semua di sini. Antum pilih mana? Kaya bersyukur, miskin bersabar. Ucapan doa ya. Majelis ilmu lagi, ada malaikat sini. Antum pilih mana? Miskin sabar, kaya bersyukur. Ya pasti Pak. Enggak nyesal? Enggak. Doa ini. Ucapan adalah doa. Saya ulangi lagi, antum pilih miskin bersabar atau kaya bersyukur? Yakin kali ini kaya bersyukur. Oh, iya. Tadi kan sudah baru disampaikan kisah 3 orang tadi itu. Gimana itu? Gak bisa syukur ya. Mudah bersyukur Pak. Iya. Saya tanya lagi sama antum sekalian. Saya kalau ngisi suka nanya-nanya, nggak apa-apa ya. Apakah kemiskinan itu sebuah masalah? Apakah miskin itu masalah? Masalah. Kalau misalnya antum punya anak, lalu dia berkata, ya, Bi, Pak, cita-citaku jadi orang miskin. Antum gimana responnya? Jangan sembarangan ngomong, nanti jadi doa. Taib, ada nggak di sini orang yang cita-citanya jadi miskin?
Ada nggak? Tunjuk tangan. Ustadz, saya punya cita-cita jadi orang miskin. Tunjuk tangan. Ada nggak? Kenapa enggak? Cita-cita jadi miskin salah enggak? Kalau begitu kenapa enggak ada yang cita-citanya jadi miskin? Enggak ada. Tahu enggak ada orang yang cita-citanya jadi orang miskin? Miskinnya dari mana tuh? Oh, Antum ada tahu nggak ada orang yang cita-citanya jadi miskin? Nggak tahu? Hah? Siapa? Abu Dzar jadi cita-citanya jadi miskin. Memang Rasulullah itu berakhir miskin. Iya, iya. Ada orang yang cita-citanya jadi miskin, yaitu Nabi. Nabi pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Cara cepat, jalan pintas, shortcut, bertemu Nabi, bersama Nabi di akhirat nanti adalah jadi orang miskin. Siapa yang mau jadi orang miskin? Cara cepat, cara mudah, jalan pintas, shortcut, bertemu Nabi, bersama Nabi, lebih dulu masuk surga, di akhirat nanti adalah jadi orang miskin. Siapa yang mau jadi orang miskin? Kayaknya miskin itu menakutkan. Ada nggak doa berlindung dari kemiskinan? Nggak ada. Tidak ada doa berlindung dari kemiskinan. Nabi jadi penguasa di Madinah, pemimpin tertinggi di Madinah. Nggak ada programnya itu memberantas kemiskinan. Nggak ada. Ada? Nggak ada, Pak. Memberantas kemiskinan nggak ada. Saya tanya kepada antum, sahabat Nabi itu lebih banyak miskin atau yang kaya di Madinah? Miskin. Apa itu jadi masalah? Enggak. Jadi miskin itu bukan masalah. Maka berbahagialah antum jadi orang miskin. Sukses jadi orang miskin. Saya enggak sedih hati melihat antum miskin. Saya iri. Ini mau maju-maju orang miskin tuh. Enggak perlu disesali antum jadi orang miskin. Dan jangan merasa gagal, wah ini saya masih gagal karena saya masih miskin. Enggak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah kan kadang-kadang kita ini dalam kehidupan ini, kalau kita lihat orang itu kaya, baru kita pandang, wah si fulan sudah sukses. Kalau miskin belum sukses. Salah itu, salah besar. Salah besar, salahnya bukan salah kecil, Pak, salah besar. Antum harus merasa sukses jadi orang miskin. Jadi orang miskin itu ada dua. Miskin takdir, miskin pilihan. Antum yang mana? Bingung jawabnya. Jangan-jangan di sini miskinnya miskin takdir semua udah. Bukan pilihan. Nabi itu memilih jadi orang miskin, berdoa minta miskin, memilih jadi orang miskin. Bukan takdir, Pak. Kalau kita ini miskin kan rata-rata muka-muka miskin ini kan takdir semua miskin, udah takdirnya miskin gitu ya. Tapi berbahagialah antum jadi orang miskin. Terus terang enak jadi orang miskin itu. Nikmat. Lebih-lebih nanti di akhirat. Antum gak akan menyesal jadi orang miskin nanti di akhirat. Karena status sosial di dunia itu ada pengaruhnya dengan kondisi kita di akhirat. Sebelum masuk surga, Pak, diperiksa KTP dulu. Oh, diperiksa. Kaya, minggir. Kaya, minggir. Miskin, maju. Lebih dulu masuk surga berapa tahun? 500 tahun.
Iyalah di akhirat, bukan di sini. Surga kan nanti di akhirat. 500 tahun ini nggak tahu kita. Nabi tidak menyebutkan ini hitungan dunia atau akhirat. Kalau hitungan akhirat Pak, dikali 1000. Kita ambil aja lah hitungan dunia lah, 500 tahun. Singkat nggak itu? Hidup 50 tahun aja udah bosan kan gitu ya. Apalagi nunggu sampai 500 tahun. Intinya begini gambarannya. Orang-orang miskin ini sudah masuk surga, mencicipi kenikmatan surga bersama bidadari di atas dipan-dipan, sudah bahkan mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang tertinggi kan begitu ya. Berasyik maksuk dengan bidadari. Ini orang kaya masih antri di belakang, Pak. Bedanya berapa? 500 tahun. Ini keadilan Allah sebenarnya. Orang miskin mungkin hidupnya tidak selezat orang kaya. 50 tahun lebih unggul orang kaya di dunia. Tapi orang miskin 500 tahun lebih unggul daripada orang kaya. Antum pilih mana? Sekali lagi, siapa yang mau jadi orang miskin? Masih nggak ada juga. Subhanallah. Udahlah antum miskin semua lah, miskin takdir namanya. Gak perlu tunjuk tangan lagi. Karena antum sudah miskin, miskin takdir. Takdirnya miskin maksudnya gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Allah. Ya betul ya, takdirnya miskin ya. Ya. Para jemaah. Ya tapi nggak perlu kita menyesali jadi orang miskin. Ya. Wah, saya nggak sukses hidup saya. Minta maaf sama istri, maaf ya. Yang kenapa? Sampai hari ini saya belum jadi orang kaya. Nggak perlu. Ya. Berbahagia jadi orang miskin, sukses menjadi orang miskin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, senang jadi orang miskin itu. Makanya Nabi minta, kalau nggak mungkin Nabi minta kalau nggak senang. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah. Taib, mungkin antum di sini takut miskin karena masih bercampur antara fakir dan miskin. Nah, iya. Makanya saya jelaskan ini supaya antum tertarik jadi orang miskin. Fakir, ya. Baik. Antum setuju nggak dengan ungkapan sebelum saya ke situ? Antum setuju nggak dengan ungkapan orang Islam harus kaya? Pernah nggak dengar kata-kata seperti itu? Bener nggak? Setuju nggak antum dengan kata-kata seperti itu? Mungkin antum pernah dengar, orang Islam harus kaya. Antum setuju nggak dengan ungkapan itu? Kalau antum tanya saya mengatakan, saya menjawab sekarang ini di majelis ini, saya sangat tidak setuju. Itu menyakiti perasaan orang miskin. Memangnya kaya itu wajib? Antum hidup ingin jadi orang kaya, hati-hati, antum nanti diperkuda sama setan dengan keinginan itu. Udah banyak contohnya soalnya. Kita akan diperkuda sama setan jika hidup kita itu untuk jadi orang kaya. Antum keluar rumah mencari nafkah, apa yang ada di depan mata antum? Jadi orang kaya atau halal? Kalau jadi orang kaya, saya cari nafkah supaya jadi orang kaya, antum akan diperkuda setan. Percayalah kata-kata saya ini, tapi jangan dicoba. Bahaya soalnya. Tapi jadikanlah label di depan kita ketika kita keluar, bapak-bapak ini para pemimpin keluarga, apa? Halal. Kadang-kadang Pak, halal ini sedikit, haram itu banyak. Betul nggak? Di zaman manusia berkata, Ustadz cari yang haram aja susah. Ada nggak ungkapan seperti itu? Kalau nggak nyerempet-nyerempet nggak jadi orang kaya. Betul nggak? Harus nyerempet-nyerempet sedikit nggak apa-apa, nanti istighfar. Kita akan diperkuda setan. Ya. Kalau moto hidup kita jadi orang kaya, atau kita jadikan orang kaya itu sebagai sebagai standar gitu. Wah, standar sukses itu orang kaya.
Kita akan dipergoda syaitan, antum akan letih hidupnya. Jangan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Itu rahasianya kenapa para sahabat itu lebih memilih hidup miskin. Padahal dunia ada di depan mereka. Pendekatan Al-Quran apa? Antum tahu nggak pendekatan Al-Quran kepada manusia, pendekatan Allah kepada kita? Apa pendekatannya dalam Al-Quran? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairun wa abqa. Itu pendekatan Al-Quran. Bukan orang Islam harus kaya, itu bertentangan, Pak. Apa lanjutan ayat itu? Saya yakin antum hafalnya karena hafal suratnya, karena surat favorit ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa lanjutan ayatnya? Coba baca. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Coba buka tafsir. Apa maksudnya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda? Ya, niscaya Allah akan memberi kepada kamu nikmat-nikmat itu nanti di akhirat kamu akan puas. Apa yang Allah beri kepada nabinya di dunia? Coba sebut. Rumah Nabi tahu bagaimana? Diraba atapnya, dapat atapnya. Tidur di kasur tikar yang membirat pada tubuhnya, betul nggak? Apa yang diberikan Allah kepada nabinya di dunia? Nggak ada, Pak. Tapi apa janji Allah? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti Allah akan beri kepada kamu dan kamu akan puas. Kepuasan itu nanti, Pak. Di dunia ini nggak ada puasnya. Apa kata Nabi? Kamu kalau diberi kekayaan 1 lembah emas, apa? Bersyukur atau muncul tomaknya? Muncul tomaknya. Ingin dua lembah. Buka cabang terus kerjanya kan gitu ya. Lupa, akhirnya mati nggak bawa apa-apa. Dapat 2 mau, ada puasnya. Kenyataan itu. Karena Al-Quran, hadis bicara kenyataan, Pak, bukan ngawang-ngawang. Kenyataan seperti itu. Mau 3, dapat 3, mau 4 dan seterusnya, nggak ada puasnya. Maka Allah mengatakan nanti di akhir Allah akan beri kepadamu dan kamu akan puas. Jemaah, itu pendekatan Al-Quran. Bukan orang Islam harus kaya, kita foya-foya puas-puasan di dunia, enggak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka saya tanya kepada antum sekalian, kalau sekarang saya buka satu taklim, tablik akbar, seminar, apapun namanya, kiat sukses menjadi pengusaha. Ya, kiat-kiat tips menjadi pengusaha sukses. Bayar, itu berbondong-bondong orang ikut, Pak. Betul nggak? Tahu kalau saya ganti judulnya, sukses kiat menjadi orang miskin, kira-kira nggak usah bayar lah, gratis saja belum tentu ada yang mau datang. Kiat sukses jadi orang miskin, kira-kira ada yang mau datang? Nggak usah cerita bayar lah, gratis saja pun belum tentu dia. Aduh, ini kayaknya salah judul nih. Betul nggak? Salah judul ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah, antum tahu hutang itu bikin hina. Betul nggak? Setuju nggak? Hutang itu bikin hina. Antum tahu siapa yang paling banyak berhutang? Ada 2 jenis manusia. Nanti akan sampai kepada masalah fakir ya. Ada 2 jenis manusia yang suka berhutang. Satu orang fakir untuk menutupi kebutuhannya, akhirnya gali lubang tutup lubang, hutang sana hutang sini, hina. Yang kedua, orang kaya ingin menambah kekayaannya. Itulah 2 jenis manusia yang paling banyak berhutang. Coba lihat, silakan survei. Saya berani jamin. Maka antum lihat orang kaya, kadang-kadang hutangnya banyak itu. Kenapa dia berhutang? Menambah kekayaan. Yang justru yang paling sedikit berhutang itu orang miskin seperti antum.
Nggak ada utang kan? Saya bisa senyum, saya lihat bisa senyum semua. Nggak ada utang. Coba fakir melarat. Orang kaya itu banyak utang juga Pak. Tahu nggak? Orang kaya itu ada, kadang-kadang saya bingung juga itu. Ustadz, kalau kita kaya, kita kan bisa bersedekah. Saya jawab begini, memangnya sedekah itu monopoli orang kaya? Antum nggak pernah lihat orang-orang miskin bersedekah? Orang miskin itu bersedekah justru tiap hari. Orang kaya setahun sekali Pak, memang jumlahnya besar. Kalau besar, mana yang lebih bagus? Antum bersedekah tiap hari atau sekali-sekali, sebulan sekali? Ya bagus tiap hari. Kenapa? Karena tiap hari antum dapat doa malaikat yang turun tiap hari. Maka jangan silap, ya. Hadis tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah itu bukan untuk menjelaskan keutamaan orang kaya. Enggak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Wah, ini adalah dalil keutamaan orang kaya. Salah, enggak ada ulama yang menjelaskan seperti itu. Itu keutamaan memberi daripada menerima. Dan memberi itu bukan hanya materi, tapi juga jasa. Tahu nggak kenyataan yang ada? Orang kaya itu lebih banyak minta tolong daripada orang miskin. Wah, langsung betul. Pengalaman. Coba deh orang kaya itu, sikit-sikit minta tolong, sikit-sikit minta tolong. Tolonglah. Gak datang, pembantunya bingung dia. Tolonglah Mbak, datang Mbak, ini rumah saya berantakan, mati listriknya, minta tolong. Hidupnya minta tolong terus Pak. Yang nolong siapa? Orang miskin. Maka antum jangan silap. Hadis tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah itu bukan menjelaskan keutamaan orang kaya. Realita enggak? Iya. Maka apa yang dibanggakan jadi orang kaya? Sekali lagi, jadi orang miskin atau jadi orang kaya? Oh, ada lagi yang nyelutuk itu. Ustadz, kalau kita kaya kan kita bisa haji dan umroh. Oh, itu ya. Iya kan? Mungkin ada juga. Iya. Saya jawab. Saya membimbing haji dan umroh itu sudah bertahun-tahun. Ya, boleh dikatakan yang pergi umroh itu bukan hanya orang kaya, banyak juga orang miskin yang pergi haji dan umroh. Bagaimana caranya? Menakjubkan, nabung Pak, ya, rupiah demi rupiah dia tabung hingga dia bisa berangkat umroh atau haji. Antum pernah dengar gak cerita-cerita menakjubkan, kisah-kisah menakjubkan tentang orang-orang miskin yang naik haji dan umroh? Luar biasa Pak. Saya banyak menangani jemaah. Orang-orang kaya itu kalau di sana kerjanya komplain aja Pak. Komplain tahu? Protes. Komplain aja. Sampai di sana, tawafnya bukan di Ka'bah, di mall. Itu orang kaya. Ini orang yang nabung dia umroh dan haji itu sungguh-sungguh luar biasa Pak. Betul-betul dia memanfaatkan karena dia gak mudah pergi ke sana. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi itu juga bukan monopoli orang kaya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, maka dari itu para jemaah ya, kita harus tahu 3 status yang berbeda. Pertama, miskin itu pilihan. Kaya enggak dilarang sih. Kaya enggak dilarang. Enggak ada larangan jadi orang kaya, enggak ada. Fakir jangan. Maka doa pagi dan petang kalau antum baca tadi pagi, ya, antum baca ya. Salah satu doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung dari kekufuran dan kefakiran. Nabi berlindung dari kefakiran dalam banyak hadis. Bahkan Nabi mengatakan kefakiran itu adalah bi'sad doji, seburuk-buruk teman tidur.
Itu kemelaratan. Maka Nabi memberikan langkah-langkah antisipasif agar kita tidak fakir. Misalnya apa? Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Sedekah nggak boleh habis-habisan hingga meludeskan semua harta. Lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Nggak boleh. Dilarang. Sedekah sampai miskin boleh. Dan itu dilakukan oleh sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan. Mereka sering bersedekah sampai miskin ya. Tapi dilarang antum bersedekah sampai fakir. Maka kefakiran itu adalah musuh Islam. Iya. Maka orang Islam tidak boleh fakir, setuju saya. Sangat-sangat setuju. Kenapa? Karena memang Nabi berlindung dari itu. Dan berdoa agar kita tidak tertimpa kefakiran. Itu yang harus kita hindari. Kemiskinan gak perlu dihindari. Lalu apa bedanya fakir dan miskin? Nah ini dia. Sampai juga ya situ ya. Nah, ya beda. Ya, fakir itu orang yang hidupnya kekurangan, melarat. Hingga dia tidak punya sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ini namanya fakir, Pak. Miskin hidupnya pas-pasan. Cukup, enggak lebih, enggak kurang. Enak enggak? Enak. Enggak lebih, enggak kurang, cukup lah. Contohnya di Jogja berapa UMR? 2 juta, 3 juta 2,3. Pendapatan antum 3 jutaan lah. Itu tergolong miskin. Kalau pegawai mungkin gajinya 3-4 juta, itu miskin. Ada yang pegawai di sini, siapa yang gajinya 3-4 juta? Miskin. Langsung diponis miskin. Pedagang, siapa yang rata-rata pendapatannya per bulannya itu 3-4 juta? Rata-rata miskin. Ya, itu UMR kan ya kita katakan yang standar ya, belum lagi keperluan ini sekolah dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan pokok kan begitu ya. Nah, kalau di total ya 55 juta ke bawah itu masih tergolong miskin di Jogja. Antum mencari rezeki, mencari nafkah di Jogja 5 juta ke bawah itu masih tergolong miskin. Siapa di sini pendapatannya 25 juta per bulan? Itu orang kaya itu. Rata-rata ya. Itu orang kaya mungkin. Kalau ya 5 jutaan itu masih miskin gitu. Maka saya katakan wajah-wajah antum di sini kayaknya wajah-wajah orang miskin semua. mungkin kan gitu. Ya tadi udah banyak itu yang miskin ternyata. Enak enggak? Sudah cukup? Nikmat hidup? Nikmat? Ya itu dia. Nah. Sekarang pilih jadi orang kaya atau orang miskin? Saya sudah miskin secara takdir Ustaz. Tapi para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah demikianlah ya. Jadi kita diuji sama Allah dengan 2 bentuk ujian, keburukan dan kebaikan. Ya, keburukan berupa sakit ya musibah. Kebaikan ya kita dikasih sehat, dikasih selamat, dikasih segala sesuatu yang cukup, itu adalah ujian berupa kebaikan. Dua-duanya ujian. Maka ketika antum dikasih sehat, katakan ini ujian. Bagaimana saya memanfaatkan masa sehat? Ya, biasanya orang itu waktu sakit doanya itu khusyuk. Waktu sehat doanya ngelantur. Waktu sakit rajin ibadah, sholat sunnahnya ditambah, sedekahnya kenceng. Begitu waktu sakit itu, waktu sehat ya lupa, kendor ya, kendor gitu. Lalai, lengah, itu kondisi ketika kita diberi sehat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah demikian. Jadi udah jam berapa nih? Jam 9. Sampai jam berapa ya? Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Ya, sampai bosan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah maka kita harus
ya menyikapi dengan bijak bagaimanapun ujian yang Allah berikan kepada kita. Ingat, kita memang diciptakan untuk diuji. Itu penting. Supaya apa? Kita tidak merasa, aduh, Allah itu sayang enggak ya sama saya? Kok diuji terus gitu. Ya, boleh jadi itu adalah ungkapan ya, kita katakan cinta Allah kepada kita, kita diuji sebagaimana para nabi dan rasul. Ya. Untuk menaikkan tingkat kita, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita ini lebih banyak diuji dengan kebaikan daripada keburukan. Ya. Ketika Allah berbicara tentang ujian keburukan itu selalu sedikit. Ya, ungkapannya apa? Sedikit. Tidak banyak. Misalnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 155 ya. Apa kata Allah? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kami akan uji kamu dengan sedikit rasa takut dan lapar, sedikit. Sedikit. Wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat, dan kurang dari harta, jiwa dan buah-buahan, kurang. Sedikit dan kurang, itu ujian keburukan. Tapi ketika Allah bicara tentang ujian kebaikan banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kalau kita pun sakit, berapa lama lah kita sakit? Ada yang sakitnya jam-jaman aja ya, 2 jam 3 jam sembuh. Ya, 2 jam 3 jam sudah sembuh. Sehat mungkin sepanjang waktu. Tapi ketika kita dikasih sakit, ya kadang-kadang kita apa? Mengeluh. Ya, mengeluh. Kadang-kadang kita menyesali takdir. Ya, kenapa saya sakit dan lain sebagainya. Padahal cuma sedikit, seperti perkataan Nabi Ayub tadi. 70 tahun aku dikasih sehat, maka aku malu minta sembuh sama Allah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, dan juga coba lihat, kurang dari harta, jiwa dan buah-buahan, tidak Allah ambil semuanya. Allah kurangi saja. Harta kita Allah ambil semuanya atau kurang? Kurang. Tapi begitulah manusia, kalau dikasih ujian berupa keburukan, ribut, bising. Tapi kalau dikasih ujian berupa kebaikan, diam dia. Coba lihat pedagang, siapa pedagang di sini, tunjuk tangan. Enggak ada pedagang di sini. Pedagang semua, enggak ada yang tunjuk tangan. Berarti ini kebalikannya, kalau disuruh tunjuk tangan enggak tunjuk tangan gitu ya. Tapi pedagang, coba lihat pedagang. Rugi sedikit saja Pak, sebentar aja ruginya, sedikit saja ruginya, sudah berkeluh kesah, kasak kusuk, kaskus, ngelapor sana ngelapor sini, ngomong sana ngomong sini. Ini dikasih rugi, padahal sedikit, sebentar. Waktu untung diam-diam aja, nggak ada suara, senyap gitu ya. Coba lihat pedagang kan seperti itu, kalau udah rugi udah kasak kusuk itu sana kemari ya. Nah, begitu dikasih untung diam itu, nggak ada ngomong-ngomong itu. Coba lihat bagaimana kanutnya manusia itu. Innal insana li rabbihi lakanut. Sangat kufurnya, sedikit syukurnya maksudnya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Taib, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan selanjutnya ada tanya jawab. Enggak ada ya. Tapi jangan disalahartikan ya. Antum harus tahu tadi ya, miskin itu apa, fakir itu apa, kaya itu apa. Supaya jangan salah paham. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan antum sekarang sudah mengerti statusnya sebagai apa. Taib. Nah sekarang waktunya tanya jawab. Siapa yang mau nanya silakan. Ada? Iya. Tadi disebutkan ada 2 jenis doa, ibadah dan doa. Kapan sebaiknya doa itu harus kita niatkan antara doa ibadah dan masalah? Kemudian yang kedua, ini
Iya, indikator kegagalan dulu ya. Ketika kita diuji dengan kebaikan adalah syukur. Seberapa besar kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bersyukur, artinya kita gagal ketika diuji dengan kebaikan. Tapi kalau kita bicara syukur, ini pembahasannya panjang lagi. Gimana jadi orang bersyukur? Tahu nggak Nabi bagaimana menjadi hamba yang bersyukur? Nabi itu ibadah sampai bengkak kakinya. Itu statusnya sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Yang lalu maupun yang akan datang. Tapi beliau tetap beribadah demikian rupa. Apa ketika jawaban Nabi ketika ditanya oleh Aisyah? Ya Rasulullah, kenapa kamu melakukan ini semua padahal sudah diampuni dosamu yang lalu mau akan datang? Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakura, bukankah lebih baik aku jadi hamba yang bersyukur? Ya, jadi syukur itu perlu kita terus tambah dan tambah. Sekarang level syukur kita bagaimana? Ya jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah itu bersyukur. Mensyukuri waktu, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu dalam hal harta ya, syukurnya Nabi itu. Pernah datang setumpuk harta di hadapan Nabi. Nabi kan dapat bagian ya. Itu habis dalam sekejap. Dibagi-bagikan ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang. Yang tersisa hanyalah untuk beliau dan keluarga beliau. Itu kan kaya mendadak langsung jadi miskin, jamilah jatuh miskin lagi ya. Dalam sekejap juga. Jadi Nabi itu sering jadi orang kaya tapi cuma sekejap. Mampu nggak seperti itu? Contohnya begini Pak, antum dapat duit 1 miliar. Habis hanya untuk keperluan antum hari ini. Sisanya kemana? Disedekahkan. Itu yang dilakukan juga oleh Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat lainnya. Mereka pernah jadi orang kaya ataupun bahkan sering. Tapi nggak lama. Dalam waktu sekejap habis. Kanan kiri dibantu. Yang kurang, yang perlu bantuan dibantu. Karena nasib manusia nggak sama kan begitu ya. Kadang-kadang ada saudara kita yang diuji Allah Subhanahu wa taala perlu bantuan kan begitu ya. Nah itu orang kaya di zaman Nabi seperti itu. Begitu jadi orang kaya yang bersyukur. Seperti Abu Bakar, seperti Umar. Kalau kita orang kayanya jenis apa? Dapat 1 miliar, ya ini bisa diputar-putar ini. Buka cabang di mana-mana ini. Ya kan? Udah entah kemana-mana pikirannya. Iya belum dapat udah kemana-mana. Apalagi betul-betul dapat ya, pingsan mungkin. Lalu gimana jadi orang kaya yang bersyukur? Gak mudah itu, coba lihat aja orang kaya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua tadi. Yang pertama tadi apa? Apa? Oh doa masalah, doa ibadah. Dua doa itu boleh. Ya, enggak terlarang. Antum doa masalah boleh enggak Ustaz? Boleh. Allah suka diminta. Cuma ini kembali kepada orang yang berdoa. Kalau misalnya Nabi Yunus berdoa dalam perut ikan, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan ini, boleh enggak? Terlarang enggak? Enggak. Tapi ini pilihan. Nah ini bergantung kepada level iman. Paham? Salah enggak Ustadz kalau saya minta doa masalah? Enggak salah, itu salah satu jenis doa. Tapi kadang-kadang kita dihadapkan pilihan ketika berdoa kepada Allah. Mau doa masalah atau doa ibadah? Iya itu dia, paham? Nah, pilih mana? Ya kembali kepada masing-masing, kan begitu ya. Nah demikian. Seperti Nabi Ayub, kalau Nabi Ayub pilih doa misalnya, ya Allah sembuhkanlah saya dari penyakit ini, salah enggak? Enggak salah sama sekali. Tapi pilihan yang dipilih Nabi Ayub bukan doa itu.
doa ibadah. Walaupun toh akhirnya Nabi Ayub sembuh, tapi bukan itu yang diminta Nabi Ayub. Nah, ini level iman yang lebih tinggi. Ya, nah, itu menentukan level iman sebenarnya. Pilihan itu menentukan level iman. Sebagaimana tadi saya tanya, antum pilih miskin atau kaya, itu kan pilihan. Orang miskin pilihan dengan orang miskin takdir itu beda juga. Walaupun sama-sama miskin. Ya. Ya, doa ibadah itu adalah doa para malaikat, Pak. Malaikat itu bertasbih, bertakdis. Malaikat itu diciptakan untuk ibadah. Salah satunya adalah mereka berzikir, berdoa kepada Allah. Malaikat berdoa, doa apa? Doa ibadah. Itu yang dipilih, yang dilakukan oleh para malaikat, hamba-hamba Allah yang mulia. Doa ibadah juga menunjukkan kedekatan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Puji-pujian, sanjungan, takbir, takdis, takzim, itu menunjukkan kedekatan, ma'rifatullah hamba kepada Rabb-Nya. Dia kenal Rabb-Nya, maka dia pun memilih doa ibadah. Maka jangan, coba lihat doa-doa Nabi, tidak ada doa masalah yang tidak disertai dengan doa ibadah. Periksa doa-doa, betul nggak? Iya. Dimulai dengan apa? Hamdalah dulu. Bahkan apa? Ya apa namanya? Doa yang tidak disertai dengan apa? Dengan salawat, dengan puji-pujian, itu terputus. Ya. Dan yang enggak kurang adab aja antum doa ya Allah langsung minta kan gitu ya. Kayak kurang adab gitu ya. Walaupun nggak salah kan minta sama Allah, cuma kan adab ya. Dalam berdoa itu kan disertai dengan doa ibadah. Coba lihat doa-doa masalah selalu disertai dengan doa ibadah. Tulang punggungnya adalah doa ibadah. Maka Nabi mengatakan alidzu biyadal jalali wal ikram. Ulang-ulangilah menyebutkan ya dzal jalali wal ikram dalam berdoa. Ya dzal jalali wal ikram itu doa ibadah atau doa masalah? Ibadah. Nah, itu keutamaan faedah doa ibadah. Dia adalah penopang, pondasi, tiang dari doa masalah. Wallahu alam bissawab. Nah, demikian. Taib. Ya, ada doa Nabi yang berdoa dengan doa masalah, ada juga seperti Nabi Zakaria, Rabbi habli minas solihin kan gitu ya. Boleh. Ya. Cuma dalam kondisi-kondisi tertentu itu yang justru ampuh itu adalah doa ibadah. Ya, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim doa masalah, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, itu doa Nabi Zakaria yang dalam waktu yang lama itu belum dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya? Doa masalah itu, tapi terus dilantunkan, akhirnya diberi juga. Apakah kondisi itu kritis? Enggak ya. Ya hanya minta, berharap kepada Allah dikasih anak keturunan. Tapi sakit yang ini pilihannya hidup atau mati, dalam perut ikan pilihannya selamat atau tidak, kan begitu ya. Doa yang dipilih pada kondisi seperti itu adalah doa ibadah. Kalau antum mengalami kondisi seperti itu, maka pilihlah doa ibadah. Wallahu alam bissawab. Nah, demikian. Tapi para jemaah yang dimuliakan Allah, ada lagi? Ya, Bukan kekayaan. Al-ghina di situ adalah kecukupan, Pak.
Kecukupan bukan kekayaan. Afaf wal ghina, ghina itu kecukupan. Nah iya, itu. Ya Allah juga kasih kecukupan kepada nabinya. Ya, dalam surat Ad-Duha juga Allah minta Allah beri kecukupan kepada nabinya. Ya, nah demikian. Ya, salah satu doa yang kita baca ketika kita keluar rumah apa? Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya. Orang yang membaca doa itu ketika keluar rumah, kata Nabi apa? Diberi 3 perkara. Diberi kecukupan, perlindungan dan petunjuk. Ya, dia diberi kifayah, wiqayah dan hidayah. Kifayah kecukupan, wiqayah perlindungan, hidayah petunjuk. Itu kalau kita keluar rumah baca doa Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. 3 perkara itu yang Allah janjikan kepada kita. Salah satunya apa? Kecukupan. Ya. Ya, terakhir. Ya. Ya, yang penting dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi mengatakan, ya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Bimbinglah orang yang mau mati di antara kamu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid itu. Ya. Nah, demikian. Demikian juga Nabi mengatakan wan akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia ini adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. La ilaha illallah. Karena kita berangkat dari la ilaha illallah. Ya. Nah, demikian. Adapun untuk masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadatain harus ada namanya syahadatur risalah, ya. Kenapa? Karena kita masih hidup, masih menjalani Islam. Menjalani Islam dengan apa? Dengan sunnah. Maka perlu syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang yang mau mati ya sudah selesai, Pak. Ya. Maka akhir itu adalah la ilaha illallah. Ya, taib. Nah, sampai di sini dulu, mohon maaf para jemaah sekalian ya. Meleset dari waktu yang dijanjikan. Janjinya jam 8 selesai ya. Ini jam setengah 10 selesainya. Mohon maaf kalau mengganggu aktivitas antum sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang sahih dari saya dan dari syaitan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.